Kita udah di Cirebon nih, sekarang nih ke Cirebon. Cimailai. Oke, kali ini sudah sampai nih di namanya Tol Kayangan Sigemplong. Nah, di sini sebenarnya disarankan untuk mendinginkan mesin dulu ya, karena di trek selanjutnya jalanannya cukup terjal tanjakannya ya. Nah, sobat bisa lihat nih, pemandangannya indah sekali ya di bawah sana. Nah, di sini sobat, kalau misalkan ke sini, jadi ada warga sekitar yang sebenarnya ingin mengawal karena memang jalan menuju ke tempat penginapan kita ini juga cukup curam sih, bahaya juga. Mungkin ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di sini juga bisa disebut dengan negeri di atas awan, jadi pemandangannya juga cukup bagus ya tuh. Jadi kita seolah-olah seperti di atas awan ya tuh. Lihat tuh pemandangannya, masya Allah, bagus sekali ya. Nah, kita lihat tuh ada pemukiman di rumah warga di bawah sana. Nah, sebenarnya tadi kita pengenin foto-foto di sini. Namun karena dekat sini tidak ada tempat parkiran ya, jadi ya udah kita lanjut ke tempat penginapannya saja ya. Sebenarnya di sini sih jalanannya memang cukup ekstrim ya, tanjakannya. Jadi cukup hati-hati juga buat teman-teman yang bawa motor atau mobil. Kalau bisa sih, kalau memang baru pertama kali, mungkin bisa disarankan dikawal juga. Takutnya ada bis juga, soalnya bisa lewat sini juga. Nah, nanti takutnya teman-teman kagok atau gimana. Jadi disarankan kalau buat pertama kali sih dikawal saja. Nah, teman-teman bisa lihat kan, tuh jalannya sangat berkelok-kelok sekali ya. Jadi kalau yang baru pertama kali mungkin agak sedikit mengerikan juga ya jalan menuju ini. Nah, tuh di depan sana saja sudah ada mobil. Jadi jalannya juga cukup kecil, jadi cukup hati-hati juga nih kita mau lewat sini. Jadi di sini itu skill mengemudi teman-teman bisa diuji ya. Soalnya di sini juga tempatnya juga sangat kecil sekali jalanannya, jadi cukup bahaya kalau memang yang tidak hati-hati. Jadi kalau memang baru pertama kali, emang disarankan sih dikawal saja sama warga sekitar. Oh iya, ngomong-ngomong, kita ini sebenarnya lagi menuju ke tempat penginapan nih. Jadi kita ikuti saja perjalanan Jejak Gentala ini ya. Tuh, kita lihat banyak motor lalu lalang, jadi hati-hati juga sih, karena jalannya juga kecil dan di samping juga langsung jurang. Bisa dilihat nih teman-teman, tuh banyak pemukiman juga ya di lereng gunung seperti ini. Dan di sini cuacanya juga cukup dingin, jadi enak sekali sih buat orang-orang yang suka kesejukan gitu. Kalau buat healing, kalau teman-teman kan biasanya healing ke Bali. Nah, coba deh healing ke sini, mungkin bisa lebih adem hati. Soalnya pemandangan bagus, hijau semua, udara dingin, cuaca dingin. Wah, mantep deh pokoknya kalau teman-teman ke sini. Nah, jadi ini sebentar lagi kita juga sudah mau nyampe ya di tempat penginapan kita. Jadi setelah kita sampai di penginapan, kita rencana sih ingin pergi ke Candi Arjuna ya, untuk melihat situs-situs bersejarah yang ada di sana. Dan katanya sih di sana tempatnya keren banget. Nah, ini kita sudah sampai di penginapan kita, namanya Gyako. Oke, jadi sebelum kita ngelihat pemandangan di Candi Arjuna ya, situs-situs candinya, jadi kita mau mewawancarai warga sekitar dulu tentang sejarah dari candi ini. Yuk, langsung aja kita dengarkan wawancaranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya lagi ada di Dieng nih, buat teman-teman Jejak Gentala. Di sini kita lagi ada di Candi Gatotkaca ya Pak ya? Iya, ini Candi Gatotkaca. Nah, Bapak siapa namanya Pak? Pak Supri, Pak. Pak Supri. Jadi Pak Supri ini asli orang sini Pak? Iya. Oke, jadi saya mau tanya sejarah candi ini gimana ya Pak ya? Dulu-dulunya. Kalau untuk sejarah candi itu kan dibangun dari abad ke-7, selesai abad ke-8, Pak. Itu dari kerajaan dinasti Sanjaya Mataram kuno, Pak. Mataram kuno. Ya, ini ditemukan tahun berapa itu, terus dipugar tahun 82, Pak. Oh. Ini Candi Gatotkaca. Ini tertua se-Jawa Tengah. Oh, tertua se-Jawa Tengah ya. Iya. Kalau sama Borobudur tua mana? Lebih tua ini, Pak. Oh, lebih tua karena ini. Borobudur abad 10-9, Pak. 9 Oh, abad 10 ya. 10 ke 9. Jadi sejarahnya ini kerajaan siapa yang bangun di sini, Pak? Mataram. Mataram, ya. Ya. Bukan Majapahit. Bukan, Pak. Ya. Terus kalau yang di bawah situ kan ada banyak candi itu.
Sejarahnya apa? Sama Pak, itu Candi Arjuna pun sama dengan ini Pak. Jadi di sini itu ibaratnya seperti kalau kita ikutin ini ya hampir ratusan candi Pak kalau kita pugar Pak di sini. Oh, ratusan candi ya. Iya. Kalau misalkan dipugar digali Iya. gitu ya. Bapak di lapangan itu tadi itu kan ada bekas reruntuhan candi apa itu banyak Pak. Iya. Yang baru ditemukan ini Pak. Tahun 2019 kemarin Oh, di sini ada lagi. Omah Budaya itu Iya. pas digali spiteng itu mau bikin spiteng dia timbul gitu Pak. Tapi kalau untuk hal-hal mistisnya di sini apa aja Pak biasanya? Kalau mistis itu kayaknya ya kalau untuk ini biasa aja Pak warga sini Pak. Oh, biasa aja ya. Iya. Maksudnya suka ada perwujudan kerajaan atau orang-orang kerajaan atau prajurit-prajurit nggak ada di sini. Nggak ada Pak ya. Itu orang-orang tertentu yang bisa ngelihat Iya, Pak. orang-orang memiliki penglihatan mata Iya, batin ya. Iya Pak. Oke guys, jadi gitu aja nih seputaran sejarah Candi Gatot Kaca dan Arjuna. Nanti kita lanjut lagi untuk datang ke apa namanya yang di sana danau apa? Telaga Warna Pak. Telaga Warna. Kalau untuk di sini Telaga Warna udah Kabupaten Wonosobo Pak. Kalau yang Telaga Delingo yang di atas sana itu apa Banjarnegara Pak. Kalau Telaga Warna itu kan yang ada gua Semarnya itu kan? Ada ya Pak. Iya, saya pernah ke situ sekali. Nanti mau Iya. coba ke situ lagi. Ya udah guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Kompleks Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua yang diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Candi Arjuna menghadap ke barat, di mana terdapat tangga menuju pintu candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana di bagian pinggir tangga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau perlengkapan atau pelengkap kedua bangunan candi ini saling berhadapan. Kompleks Candi Arjuna, kompleks candi terbesar di Dieng. Seperti pada umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh perwayangan Mahabharata sebagai nama candi. Candi Arjuna, sejarah Candi Dieng, situs purbakala tertua di tanah Jawa, wisata Dieng. Saat ini, para wisatawan yang mengunjungi Candi Arjuna atau candi-candi lainnya tidak akan menjumpai arca atau patung yang biasa dijumpai di dalam candi. Sebagian besar arca-arca tersebut disimpan di Museum Kailasa. Pada tahun 2010, Kompleks Candi Arjuna mulai digunakan untuk pengembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Darwis, kelompok sadar wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Kultur Festival. Mulai tahun 2010, Kompleks Candi Arjuna mulai digunakan untuk perkembangan wisata yang dikemas oleh Dinas Pariwisata Banjarnegara dan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Perayaan ini dinamakan Dieng Kultur Festival. Selain itu, acara tahunan lainnya yang dilaksanakan bersamaan dengan perayaan ini adalah Jazz Atas Awan.